Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salat wa tamut taslim ala habibi rabbil alamin. Nabiyina wa rasulina sayyidil awwalin wal akhirin. Wa imamil muttaqin. وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Ghazali dan kajian rutin Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, di pekan keempat kajian kita di masjid ini, kita akan berusaha untuk mendalami dan memahami hadis Arba'in Nawawiyah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang al-ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah telah menegaskan dan memerintahkan untuk berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai' atau ala kulli syai'. Allah telah menegaskan perintahnya agar kita berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada segala sesuatu, atau makna yang lain dalam redaksi yang lain, Allah telah menciptakan segala sesuatu dalam ihsan. Artinya Allah telah menciptakan segala sesuatu, diberikan ihsan itu sendiri. Jadi semua yang diciptakan Allah adalah baik. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan limpahan kasih sayang dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna umum dari innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Dan juga kita di bagian kedua dari hadis tersebut diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada siapapun, termasuk diantaranya adalah berbuat ihsan kepada orang-orang yang terlihat akan kita sakiti, atau makhluk yang akan kita sakiti di saat kita menyembelih hewan ternak yang akan kita konsumsi, atau dalam jihad itu sendiri yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir sekaligus orang kafir yang memusuhi umat Islam, bahkan
mereka membunuh umat Islam, kita diperintahkan berperang melawan mereka dengan al-ihsan. Ya, fa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bahkan seorang yang sudah berbuat tindakan kriminal pembunuhan, kita menegakkan hukum qisas kepadanya dengan cara yang baik. Itu makna umum dari hadis yang kita bahas di kesempatan yang lalu, yaitu hadis ke-17. Pada siang hari ini pada pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis ke-18, hadis yang sangat familiar bagi kita, sering kita dengar. Hadisnya tidak panjang, ya. Dan juga kita semuanya sudah memahami artinya secara umum, gitu ya. Tapi akan kita mencoba untuk memahami satu persatu, karena bagiannya sangat panjang sekali. Hadisnya pendek, tapi syarahnya dalam kitab Jami'ul Hikam ini sangat panjang sekali, ada berlembar-lembar sampai puluhan lembar, gitu ya. Hadisnya pendek. Yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dikatakan hadis hasan atau hasan sahih, meskipun sebagian ulama hadis yang lain mengatakan hadis ini hadis yang munqati', hadis mursal, itu hadis yang tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seorang tabi'i tidak bertemu dengan Rasulullah tapi meriwayatkan hadis ini, disebut dengan hadis mursal. Tapi ulama yang lain mengatakan hadis ini bisa dikategorikan hasan dan sahih. Hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai Mu'ad. Jadi kata ittaqi ini diperuntukkan pada satu orang yang di hadapan Rasulullah, yang pada waktu itu beliau berpesan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Oh demikian bukan berarti ini kan hadisnya diperuntukkan pada sahabat Mu'ad saja, kita tidak masuk di dalamnya. Tidak seperti itu, ya. Maknanya meskipun ini diperuntukkan pada satu orang, yaitu sahabat Mu'ad bin Jabal, tapi ini berlaku bagi kita semuanya. Tidak mungkin, kamu aja Mu'ad yang takwa kepada Allah, aku nggak usah, nggak seperti itu ya. Ini berlaku bagi semuanya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Ini suatu yang dimaklumi dan difahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa siapapun orangnya tidak akan mampu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena apa? Andaikan seorang itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, tidak mungkin akan melakukan sayyi'ah. Tapi di sini, meskipun aku perintahkan untuk berbuat takwa, tapi masih ada kemungkinan besar engkau itu berbuat sayyi'ah. Maka ada petunjuk berikutnya. Kalau engkau tidak bisa berbuat takwa dengan sempurna, dan engkau jatuh dalam perbuatan maksiat, perbuatan salah, tapi setelah itu iringilah kesalahan yang engkau lakukan disebabkan karena tidak sempurnanya takwa tadi dengan hasanah. Nah, jadi karena manusia itu bukan hamba yang maksum, bukan hamba yang terpelihara dari perbuatan maksiat seperti hanya para nabi dan para malaikat, maka kita sangat besar kemungkinan jatuh pada perbuatan maksiat. Pun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau engkau berbuat keburukan, maka iringilah dengan kebaikan. Maka kebaikan tadi itu bisa menghapus dosa. Entah ini yang dimaksud malaikat itu kan mencatat amal-amal perbuatan manusia.
Jadi malaikat itu mencatat amal perbuatan manusia. Kalau kebaikan langsung dicatat oleh malaikat yang berada di sisi kanan kita. Tapi kalau keburukan, nah, keburukan ini bisa jadi dicatat tapi masih ditunggu. Ditunggu apakah kita bertobat atau tidak. Apakah kita mengiringinya dengan kebaikan atau tidak. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, ini kan malaikat pencatat itu kan langsung melaporkan catatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu bersif-sifan gitu ya. Ada malaikat siang dan malaikat malam. Jadi kalau kita belum bertaubat sebelum masuk waktu malam gitu ya, takutnya sudah dilaporkan Allah Subhanahu wa taala belum sempat dihapus gitu, atau belum mengiringinya dengan kebaikan. Makanya agar kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu segera terhapuskan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kita, yaitu melaksanakan salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu yang kita kerjakan itu secara tidak langsung adalah untuk menghapus dosa kita sebelum datang waktu malam atau sebelum datang waktu pagi gitu ya. Wa atbis sayyi'atal hasanah tamhuha. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi bermuamalahlah engkau kepada manusia, berinteraksilah engkau kepada manusia dengan akhlak yang mulia, secara garis besar kalau ditanya apa itu akhlak yang mulia, salah seorang ulama besar Abdul Qadir Al-Jailani memberikan kata kunci apa itu akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia terdapat pada 2 ungkapan yang singkat. Alla taj'al bainaka wa bainallahi khalqan wa alla taj'al bainaka wa bainan nasi hawan. Ketika engkau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak menjadikan di antara dirimu dengan Allah makhluk. Jadi ini namanya ikhlas. Akhlak itu katanya interaksi kita dengan Allah dan kepada makhluk. Jadi bukan berarti orang yang kelihatannya baik kepada sesama, caring, lalu suka membantu sama itu memiliki akhlak yang mulia. Belum tentu. Kalau dia enggak sholat, kalau dia ahli maksiat, suka melanggar perintah dan larangan, maka dia bukanlah orang yang berakhlak ya. Jadi orang yang berakhlak itu adalah akhlaknya bagus dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memasukkan manusia di dalamnya. Artinya tidak ada unsur riya, tidak ada unsur mencari kesenangan dan materi duniawi dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah aspek yang pertama dari akhlak. Aspek yang kedua dari akhlak adalah alla taj'ala bainaka wa bainal khalqi hawan. Engkau tidak menjadikan interaksimu dengan sesama atas dasar hawa nafsu. Nah, jadi ketika seperti apa hawa nafsu itu? Salah satu contohnya adalah marah. Marah itu adalah hawa. Kalau kita dipengaruhi oleh marah, maka kita tidak akan berbuat baik kepada orang yang membenci kita, memusuhi kita. Jadi kita harus melepaskan hawa, melepaskan nafsu kita dengan ketika berinteraksi dengan sesama. Nah, maka baru dikatakan sama seperti ini. Orang yang bakhil, tidak mau membantu orang lain, nah, itu disebabkan karena hawa, kecintaan pada dunia sehingga membuat dia bakhil, berat untuk membantu atau menolong orang lain. Itu disebutkan karena ketika kita berinteraksi dengan sesama atas ada unsur hawa di situ yang menghalangi kita atau menyebabkan kita hanya milah-milih gitu ya, memilah-milih mana yang kita kalau ini orang baik, ada hawa nafsu kita merasa cinta, berutang budi padanya, kita berbuat baik padanya. Tapi kalau orang ini salah, berbuat salah kepada kita, orang ini tidak tahu terima kasih,
Maka buat apa saya membantunya? Ini termasuk ada unsur hawa di situ. Nah, itu makna umum dari bagian-bagian dari hadis ini yang berisi 3 bagian. Kita akan masuk ke bagian pertama saja. Itu sudah panjang pembahasannya dalam kitab ini ya. Pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dalam Islam, takwa itu adalah dasar dalam ibadah dan tujuan dari ibadah. Jadi sebelum kita melakukan ibadah itu atas dasar takwa. Kalau ditanya mengapa kamu sholat? Atas dasar takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Mengapa kamu puasa? Atas dasar takwa kepada Allah. Mengapa kamu bersedekah? Atas dasar takwa kepada Allah. Mengapa kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram? Atas dasar takwa dan takut kepada Allah. Jadi takwa adalah pondasi pijakan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya akan menerima ibadah seorang yang bertakwa kepadanya. Jadi pijakan, landasan atau motivasi seorang itu beribadah adalah ketakwaan. Dan juga takwa merupakan al-ghayah atau tujuan dari ibadah itu sendiri. Jadi pijakan dari ibadah adalah takwa dan tujuan dari ibadah adalah takwa. Takwa tidak bisa ditaruh di akhir saja dan takwa tidak bisa ditaruh di awal saja. Sekali lagi, sebelum beribadah kita landasi dengan ketakwaan dan tujuan dari ibadah adalah kita ingin meraih ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah yang kita hafal semuanya, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum jadi wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Agar kalian bertakwa. Jadi pijakan dari ibadah kita adalah tujuan dari ibadah kita adalah takwa. Seperti halnya juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam perintah untuk melaksanakan ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga ini bisa kita refleksikan. Kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat itu atas dasar apa? Harus atas dasar takwa. Setelah kita keluar dari masjid harus melahirkan apa? Melahirkan ketakwaan. Sebelum melaksanakan ibadah dan setelah melaksanakan ibadah itu harus ada ketakwaan di situ. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di sini ada riwayat yang lain dari hadis ini. Hadis ini adalah wasiat Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau diutus berdakwah ke suatu kaum, faqala ya Rasulullah awsini. Jadi ya Rasulullah berikanlah wasiat kepadaku. Berikanlah nasihat kepadaku. Tujuannya apa nasihat itu atau wasiat itu? Agar kita dalam menghadapi tugas ya, dalam melaksanakan suatu pekerjaan tidak melakukan kesalahan dan bisa menghadapi setiap masalah, bisa keluar dari masalah dengan nasihat tersebut. Jadi kalau kita bekerja, kita meminta wasiat dan nasihat. Nah, misalnya orang yang lebih senior, agar kita tidak melakukan kesalahan, apa yang kamu nasihatkan kepada saya? Gitu ya. Kepada orang-orang yang memiliki pengalaman, orang-orang yang memiliki khibrah dalam kehidupan, biasanya kita sangat membutuhkan nasihatnya dalam mengarungi kehidupan. Jadi orang yang mau menikah biasanya minta nasihat. Kalau orang mau bekerja minta nasihat. Kalau orang mau studi atau belajar minta nasihat. Ini Mu'adz bin Jabal meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikanlah wasiat atau nasihat kepadaku. Apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala ufshus salam. Jadi dalam engkau melaksanakan tugasmu, sebarlah keselamatan atau mengucapkan salam.
Jadi salam itu bukan hanya mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, tapi adalah tebarkanlah keselamatan. Jangan mencari musuh gitu ya. Jadi berdamailah kepada semua orang. Ufsus salam. Wabdhulut ta'am. Dan juga rajinlah engkau memberi makan. Artinya rajinlah bersedekah. Dimanapun kita berada, kalau kita itu rajin bersedekah, rajin berbagi, orang yang sekeliling kita itu akan baik, ya. akan menerima kita dengan baik. Seorang pemimpin tidak cari musuh dengan rakyatnya, tidak mencari musuh dengan mungkin dengan kalau pemimpin kita itu biasanya diusung partai, ya, partai antara partai dengan partai yang satu dengan partai yang lain, jangan mencari musuh gitu ya. Seorang pemimpin itu seperti itu, ufsus salam. Lalu bersikaplah dermawan, sukalah engkau berbagi pada rakyatmu, pada siapa saja itu. Wa at'imut ta'am, ya. Wastahyi minallah istihya'a rajulin dhi haibatin min ahli. Ini adalah kaitannya dengan takwa. Takutlah, malulah engkau kepada Allah. Jadi takwa dan malu itu seiring gitu ya. Malulah engkau kepada Allah. Istihya'a rajulin dhi haibah. Malunya seorang yang memiliki haibah. Memiliki kehormatan. Jadi orang dipandang memiliki orang yang soleh. Orang yang dikatakan ditokohkan. Orang yang disegani. Orang memiliki haibah, orang yang memiliki kehormatan, itu pasti akan berusaha untuk menjaga kehormatannya. Dhi haibatin min ahlika. Jadi rajulin dhi haibatin min ahlika. Engkau menjaga kehormatanmu di hadapan orang-orang yang engkau segani. Misalkan ini ada seorang pemimpin, ini namanya kalau di era modern namanya pencitraan gitu ya. Menjaga kehormatan. Jadi dengan cara apa? Kelihatannya baik pada siapapun. Di hadapan seorang meskipun dia itu orangnya yang pelit itu, tapi kalau di hadapan orang-orang pasti kelihatan dermawan. Meskipun dia itu orangnya berbuat maksiat, akan tapi berbuat maksiatnya tidak akan dilakukan di hadapan orang gitu ya. Dhi haibatin min ahlik. Akan tapi orang ini, orang yang bertakwa, itu menjaga kehormatannya itu bukan hanya di hadapan manusia tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idza asa'ta fa ahsin, apabila engkau berbuat kesalahan maka berbuatlah kebaikan. Wal tahsun khuluqak mastata'at. Wal tahsun khuluquk, ya, khuluquk, ya. Dan hendaklah akhlakmu itu indah dan baik semaksimal dan sebisa engkau yang kau lakukan. Dalam hadis yang lain yang serupa dari sahabat Abi Dzar, qala qultu ya Rasulullah allimni amalan yuqarribuni minal jannah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan atau suatu ibadah yuqarribuni minal jannah, yang bisa mendekatkanku ke surga, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkanku dari neraka. Qala idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanah. Apabila engkau terlanjur berbuat kemaksiatan atau keburukan, maka lakukanlah kebaikan setelahnya. Fa innaha asyru amsalha. Sungguhnya kebaikan yang kau lakukan itu 10 kali lipat. 10 kali lipat dari keburukan. Misalkan kita berbuat keburukan 1, dicatat 1 keburukan. Tapi setelah itu kita melakukan kebaikan 1, maka dicatat 10 kali lipat. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah faman thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Timbangan amalnya itu lebih berat. Karena apa? Kita berbuat kesalahan 1, dicatat 1 keburukan. Kita melakukan kebaikan setelahnya 1 kali, dicatat 10 kebaikan. Maka kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan yang kita lakukan. Qala qultu ya Rasulullah
Aminal hasanati la ilaha illallah. Ya Rasulullah, apakah termasuk kategori hasanah? Nah, kadang-kadang berpikir hasanah yang kita lakukan itu apa? Seperti sholat, oh ya sholat. Sedekah, ya sedekah. Membantu orang lain, ya itu semuanya hasanah. Tapi Mu'ad bertanya, apakah termasuk bagian dari kategori hasanat ketika orang mengucapkan la ilaha illallah? Jadi ini yang kita lakukan bisa jadi setelah sholat kita mengucapkan la ilaha illallah, atau di setiap waktu-waktu luang kita mengucapkan la ilaha illallah. Setelah kita melakukan kesalahan, ada yang mengatakan lebih milih mengucapkan astaghfirullah, kan gitu ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, gitu ya. Setelah melakukan kesalahan mengucapkan astaghfirullah. Tapi ada juga setelah orang melakukan kesalahan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi tidak selalu setelah melakukan perbuatan salah itu mengucapkan istighfar. Bisa jadi salah satu cara kita berbuat untuk menghapus kesalahan kita yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa jawab Rasulullah? Apakah la ilaha illallah termasuk hasanah? Qala ya ahsanul hasanat. Ucapan la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling baik. Ahsanul hasanat. Kebaikan yang paling baik adalah ucapan la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu su'ila, bahwa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ma aktsaru ma yudkhilul jannah yudkhilun nasa al jannah. Ya Rasulullah, ibadah apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga? Jadi katanya, ibadah apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang terpuji. Jadi kalau kita melakukan ibadah, belum tentu ibadah yang kita lakukan itu bisa masukkan kita dalam surga. Meskipun orang kelihatannya banyak sholat sunnahnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, dan juga banyak sedekahnya, banyak puasanya, banyak tilawahnya, Al-Qur'annya, meskipun dia itu hafal Al-Qur'an dan sebagainya, itu adalah ibadah, semuanya ibadah. Tapi tidak atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berguna. Dan juga termasuk di antaranya ada orang yang bisa jadi rajin beribadah, tapi akhlaknya kepada sesama juga buruk. Itu tidak bisa masukkan ke dalam surga. Jadi kata kuncinya ibadah yang kita lakukan harus dilandasi ketakwaan dan bertujuan pada takwa itu sendiri, dan muamalah kita, berinteraksi kita kepada orang-orang terdekat dengan kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan teman-teman kita, semuanya atas dasar akhlak yang mulia, itu yang menyebabkan seorang dimasukkan ke dalam surga. Lalu aspek utama yang kita bahas kesempatan kali ini yaitu takwa. Apa itu takwa? Takwa itu sendiri adalah an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi minhu. Yang dimaksud dengan takwa dari aspek kebahasaannya, lugawinya, yaitu seorang hamba atau seseorang itu menjadikan suatu pelindung dari apa yang dia takutkan. Ya, kalau dia takut pada sesuatu, maka dia berusaha untuk mencari pelindungan, mencari benteng, mencari sesuatu yang bisa menjaga dia dari apa yang dia takuti. Misalkan kita mau mengangkat benda-benda yang panas, kita takut kulit kita menyentuh pada hal-hal yang panas, maka kita mencari kain dan sebagainya, maka
usaha kita mencari kain dalam memegang atau mengangkat benda yang panas itu bagian dari takwa. Termasuk diantaranya kalau kita ingin terhindar dari penyakit, ya, kita ingin terhindar dari penyakit, maka kita bisa jadi di awal kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat atau menghindari dari pantangan-pantangan atau melakukan olahraga-olahraga. Maka bentuk usaha kita untuk mencari atau mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat atau melakukan olahraga dalam rangka menjaga diri kita dari apa yang kita takuti, itu disebut dengan takwa. Takwa adalah membentengi diri kita dari apa yang kita takuti. Fataqwal 'abdu li rabbih an yaj'ala bainahu wa baina yakhshahu min rabbih min ghadabihi wa sakhtihi wa iqabihi wiqayatan taqihi min dhalik. Takwanya seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu menjadikan antara dia dengan apa yang dia takutkan berupa murkanya Allah, kebencian Allah, hukuman Allah Subhanahu wa taala, menjadikan wiqayah, pelindung dari semuanya itu dengan cara apa? Dengan melakukan ketaatan. Jadi ketaatan yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk membentengi dan menjaga diri dari murka Allah. Jadi kalau ditanya mengapa kamu sholat, harus tahu jawabannya. Ada memang tingkatan-tingkatan, namanya sebut dengan tingkatan kondisi kejiwaan, kondisi ruhaniyah seorang itu bertingkat-tingkat, gitu ya. Ada yang pertama, mengapa kamu sholat? Saya takut pada neraka Allah, takut pada murka Allah. Maka ini masuk kategori takwa. Tapi ada yang lain, mungkin bisa jadi level di atasnya, tapi bukan berarti orang ini tidak bertakwa, gitu ya. Bukan berarti tidak bertakwa, seperti yang dilakukan Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Ibadah yang Rasulullah lakukan adalah dasar bentuk rasa syukur kepada Allah. Misalkan ini, mengapa engkau salat? Dia mengatakan, Allah telah memberikan aku berbagai macam kenikmatan. Allah telah memberikan aku kesehatan. Allah telah memberikan aku umur panjang. Maka saya melaksanakan salat. Maka salat yang dilakukan orang ini atas dasar syukur. Ya. Ada kalanya seorang itu ibadah atas dasar takwa, takut pada murka dan neraka Allah. Ada kalanya seorang itu takut beribadah atas dasar syukur kepada Allah. Yang terakhir, yang tertinggi adalah ada seorang takut kepada Allah, beribadah kepada Allah atas dasar cinta, gitu ya. Sudah tidak memikirkan. Karena apa? Syukur itu bisa jadi karena memikirkan, apa yang saya dapatkan dari Allah, gitu ya. Apa yang saya dapatkan dari Allah? Bisa jadi kalau dia mendapatkan keburukan, buat apa saya beribadah kepada Allah? Toh saya dalam keadaan sakit. Toh saya dalam keadaan miskin. Sedangkan kalau yang difikirkan seperti itu, maka tidak ada dorongan baginya untuk beribadah kepada Allah. Tapi di sini ada tingkatan yang tertinggi seorang beribadah kepada Allah adalah atas dasar cinta. Tidak memikirkan apa yang diberikan Allah kepadaku, akan tapi adalah bentuk cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cinta itu kaitannya dengan zat Allah sendiri. Kalau syukur itu kaitannya dengan apa yang kita terima, gitu ya. Dan juga termasuk takwa itu adalah untuk menjaga diri kita, itu tidak ada kaitannya, seakan-akan tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam Al-Qur'an takwa itu ada beberapa penisbatan. Paling tidak ada 2 penisbatan. Takwa yang pertama adalah dinisbatkan langsung kepada Allah. Maka kita harus mentakdirkan, ya, seperti firman Allah SWT, wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi takwa itu lafadznya dinisbatkan kepada Allah, takwa kepada Allah. Maka harus ada takdir, apa yang disebut dengan takdir dalam bahasa Arab, harus ada kata yang disisipkan, yang disembunyikan. Takwa kepada Allah
adalah yang dimaksud sini adalah فإذ أضيف التقوى إليه سبحانه وتعالى فالمعنى اتقوا سخطه وغضبه وهو أعظم ما يتقى. Jadi takutlah engkau, bertakwalah engkau kepada murka dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita katakan bertakwalah kepada Allah, berarti bertakwalah kepada murka Allah dan hukuman Allah. Tapi ada kalanya takwa itu dinisbatkan pada langsung hukuman Allah. Bertakwalah engkau kepada murkanya Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah." Takutlah engkau kepada neraka. Jadi takwa kepada neraka. Jadi takwa kepada neraka. Ada takwa kepada Allah, takwa kepada neraka. Kalau neraka sudah tidak perlu disisipkan atau dicari kata yang disembunyikan. Tapi kalau takwa kepada Allah, aslinya adalah takwa pada murka Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takwalah engkau pada hari engkau dikembalikan kepada Allah, yaitu hari kiamat. Jadi takwa kepada hari kiamat, gitu ya. Agak aneh ya. Selama ini yang kita ketahui, takwa itu hanya takwa kepada Allah. Ternyata dalam Al-Quran ada namanya takwa kepada neraka, takwa kepada hari kiamat. Agak aneh ya. Yang kita ingat selama ini kita harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Aslinya kita ketakwa kepada Allah, kita takwa kepada neraka, kita takwa kepada hari kiamat. Kenapa? Tujuannya adalah membentengi dan menjaga diri kita dari dari murka Allah, dari hukuman Allah dan siksaan Allah. Kita akan coba menukil perkataan Umar bin Abdul Aziz berkaitan dengan apa itu takwa, biar lebih realistis, gitu ya. Qala Umar bin Abdul Aziz, "Laisa taqwallah bisiyamin nahar wala qiyamil lail." Bukanlah ketakwaan ketika seorang itu siyamun nahar, puasa di siang harinya, wala biqiyamil lail, tidak pula ketika dia melaksanakan qiyamul lail, wat takhlid fi ma baina dzalik, atau menggabungkan keduanya. Orang ibadahnya mungkin sukanya puasa di siang hari, malamnya tidak. Ada orang qiyamul lail, siangnya tidak. Atau orang yang mencampurkan keduanya, ibadahnya terus-menerus berarti ya. Siang hari puasa, malam harinya qiyamul lail. Itu bukan semuanya indikasi ketakwaan. Bukan tanda-tanda orang yang bertakwa, gitu ya. Walakin taqwallah tarku ma harramallah. Akan tapi yang dimaksud takwa kepada Allah adalah meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Jadi kata kunci dari takwa, ada orang misalkan puasa tapi suka ghibah, puasa tapi korupsi, gitu ya. Puasa tapi berkhianat, puasa tapi suka berbohong. Orang qiyamul lail di malam hari akan tapi suka menyakiti tetangganya, menyakiti keluarganya, menzalimi orang-orang yang sekelilingnya, maka ini bukan kategori takwa. Inti kata kunci dari takwa adalah meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Dari apa yang diharamkan Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan, gitu ya. Selama ini kalau kita ditanya apa yang diharamkan Allah, bisa jadi membunuh, menzalimi orang, atau mengambil milik orang, atau berzina, minum-minuman keras dan sebagainya. Yang kita pikirkan dari takwa, dari apa yang diharamkan Allah hanya aspek-aspek yang negatif. Pun demikian termasuk bagian yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti contohnya gini, ada seorang rajin ibadah, iktikaf di masjid. Dia punya anak, punya istri, tidak dinafkahi. Itu juga melakukan perkara yang haram, gitu ya. Termasuk haram, gitu ya.
Jadi sibuk ibadah, mondar-mandir ke sana kemari. Tapi anaknya, keluarganya dilalaikan, diabaikan. Ini bukan termasuk takwa. Termasuk ada bisa jadi orang itu kelihatannya soleh, ibadah, ketika mungkin dia dalam perantauan atau jauh dari keluarganya, tidak pernah menyambung tali silaturahim. Padahal tali silaturahim dengan terutama orang tuanya, kerabatnya, itu adalah suatu yang diperintahkan dan dilarang untuk diputus. Ternyata orang itu lebih sibuk untuk berdakwah, lebih sibuk untuk bekerja, lebih sibuk kelihatannya ibadah, kelihatannya, tapi memutus tali silaturahim dengan keluarganya itu juga melakukan perkara yang diharamkan, bukan kategori orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah dari dua aspeknya sekaligus. Meninggalkan sesuatu yang negatif dan juga melakukan sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ada'u maftaradallah faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khair. Barang siapa setelah dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan, kok dia menambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah, maka fadzalika khairun ba'da khair. Itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Jadi kata kuncinya takwa itu adalah tadi meninggalkan perkara-perkara yang haram dan melakukan perkara yang diwajibkan. Sedangkan kesunahan-kesunahan itu tidak ada kaitannya dengan takwa sama sekali, tapi itu adalah fadilah dan keutamaan. Jadi Abi Darda, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan komentar, tamamut taqwa an yattaqillaha al-abdu hatta yattaqihi min mithqali dzarrah. Termasuk kesempurnaan takwa adalah seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala min mithqali dzarrah, dari hal-hal yang sangat kecil gitu ya. Dari hal-hal yang sangat kecil. Jadi bukan hanya meninggalkan sesuatu yang diharamkan itu dari dosa-dosa besar, tapi adalah dari dosa-dosa kecil pula. Ini termasuk yang dikatakan oleh Abi Darda yang satu berat. Hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halal, bahkan bukan hanya meninggalkan dosa kecil, meninggalkan perkara yang kelihatannya halal. Jadi perkara yang akan dilakukan itu adalah perkara yang halal. Khasyata an yakuna haraman, takut pada akhirnya menjerumuskan dan jatuh pada perkara yang haram. Dan tips kata kunci agar seorang itu bisa bertakwa, wa aslut taqwa an ya'lamal 'abdu ma yattaqi thumma yattaqi. Orang tidak bisa mengklaim dia itu bertakwa. Tidak bisa mengatakan saya sudah menjadi orang yang bertakwa. Tapi kata kuncinya adalah an ya'lamal 'abdu ma yattaqi. Pertama kali yang dia lakukan adalah harus mengetahui apa yang harus dia takuti. Jadi ini berkaitan dengan syariat. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang kelihatannya ahli ibadah, bukan. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling luas ilmunya. Jadi orang yang ilmunya luas, tahu ini halal, ini haram, ini boleh, nggak boleh, itu baru dia bisa melaksanakan ketakwaan. Tapi kalau orang itu ilmunya dangkal, tidak bisa mengklaim saya itu bertakwa kepada Allah. Jadi orang hanya di masjid saja, tidak pernah belajar, tidak pernah menuntut ilmu, atau orang-orang awam disibukkan dengan pekerjaan, tidak pernah menghadiri majelis taklim, lalu sudah mengklaim bahwa dia itu sudah bertakwa kepada Allah. Belum. Tidak bisa seorang itu mengatakan bertakwa sebelum dia belajar. An ya'lama al-'abdu ma yuttaqa thumma yattaqi, ya. Ma yuttaqa, sesuatu yang harus dihindari, kemudian dia berusaha atau mujahadatun nafs, memaksa dirinya
untuk menghindari apa yang dia takuti. Takwa wasiyatullah li jami'il khalqihi. Jadi takwa adalah perintah Allah kepada semua makhluknya setelah beriman gitu ya. Jadi Allah memerintahkan kita semuanya untuk beriman, bertauhid kepada Allah, juga memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Wasiyatullah li jami'il khalqihi. Nah, karena apa? Karena takwa adalah kunci dari segala sesuatu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban bahwa Abi Dzar ya bertanya dan meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Apa jawab Rasulullah? Qala usika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kullihi. Aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ra'sul amri. Sungguhnya takwa adalah puncak dari segala sesuatu. Jadi urusan apapun harus ada takwa di situ. Menjadi apapun, melakukan apapun harus ada takwa di situ. Itu adalah puncaknya. Puncaknya salat adalah takwa, puncaknya Puncaknya puasa adalah takwa, puncaknya sedekah adalah takwa, puncaknya orang itu bekerja adalah ketakwaan. Semuanya harus menjadi ukuran utamanya kita dalam menilai diri kita atau menilai orang lain adalah seberapa besar takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi kunci untuk keluar dari berbagai permasalahan. Ini yang terakhir. Ini. Faqad takaffalallahu azza wa jalla li ahliha bin najat. Seorang yang ahli takwa, Allah akan menjamin keselamatan, an-najat. Jadi kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat adalah dengan takwa, bin najat. Mimma yahdharuna, dari apa yang kita takuti. Kita takut apa? Takut miskin, takwa. Takut dibenci orang, takwa. Takut gagal, takwa. Apapun yang kita takutkan di dunia, terlebih apa yang kita takutkan di akhirat, kuncinya adalah takwa. Maka kita akan dijaga dari apa yang kita takutkan. Jadi apa yang kita takutkan semuanya bisa diselesaikan dengan takwa. Yang kedua adalah warizq min haitsu la yahtasibun. Dan takwa itu mendatangkan rizki bagi kita dari apa yang tidak kita sangka-sangka. Yang terakhir, ungkapan haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada. Saya ingin menukil perkataan seorang ulama. Mengapa kita kalau bertakwa itu tidak boleh pilih-pilih tempat? Kalau di rumah bertakwa, kalau di masjid bertakwa, tapi kalau di luar, kalau di hadapan orang kelihatannya bertakwa, kalau sendirian, enggak gitu ya. Nah, pilih-pilih kalau bertakwa. Makanya di sini saya ingin membaca perkataan salah seorang ulama, Ibnu Adam. In kunta haitsu raqibtal ma'siyah. Wahai manusia, apabila ketika engkau melakukan perbuatan maksiat, lam tasfu laka min 'ainin nadhiratin ilaik. Engkau tidak bisa nyaman ketika akan melakukan maksiat atau ketika melakukan perbuatan maksiat karena ada orang yang melihatmu. Sekali lagi, engkau tidak bisa merasa nyaman. Ada orang yang berbuat maksiat tuh nyaman, enjoy, nggak ada orang yang tahu gitu ya. Dinikmati maksiatnya gitu ya. Karena tidak ada orang yang melihatnya. Apabila engkau berbuat maksiat, tidak bisa merasakan nyaman ketika melakukannya di saat ada orang yang melihat. Ain nadhratin ilaik falamma khalauta billah
wahdahu safat laka ma'siyatuhu. Tapi ketika engkau sendirian, engkau merasa nikmat berbuat maksiat. Jadi ya, nggak ada orang lain melihatnya, kita enjoy saja berbuat maksiat. Walam tastahyi minhu haya'aka min ba'di khalqihi. Engkau tidak malu kepadanya seperti malunya engkau kepada sebagian dari hambanya. Dilihat orang lain kita malu berbuat maksiat, ya. Tapi kalau tidak ada orang yang melihat, hanya Allah yang melihat, kita tidak malu, merasa enak, merasa nyaman untuk berbuat maksiat, ya. Ma anta illa ahadi rajulain. Engkau tidak lain adalah salah satu dari dua orang, dua kategori. Jadi ketika engkau berbuat maksiat, tidak nyaman ketika dilihat orang, tapi kalau sendiri bisa merasakan nikmatnya berbuat maksiat, maka engkau termasuk salah satu dari dua orang. Yang pertama, in kunta dhananta annahu la yaraka faqad kafart. Apabila engkau mengira bahwa Allah tidak melihatmu, maka engkau telah kafir. Orang berbuat maksiat enjoy, lalu mengatakan Allah tidak melihat saya, telah kafir. Kenapa? Seorang mukmin itu harus yakin bahwa Allah melihatnya dimanapun dia berada. Allah Maha tahu. Tidak mungkin orang Allah itu tidak tahu, gitu ya. Maka kalau kita menisbatkan Allah itu tidak tahu, maka telah kafir. Nah, apabila engkau mengira bahwa Allah tidak melihatmu, maka engkau telah kafir. Wa in kunta alimta annahu yarak. Apabila engkau yakin bahwa Allah melihatmu, falam yamna'ka minhu, akan tapi itu tidak membuatmu berhenti dari perbuatan maksiat. Nah, ma man'aka min ad'afi khalqihi laqad ijtara'ta. Sungguh engkau sangat pemberani. Ya, engkau sangat pemberani. Jadi pemberaninya orang itu bukan hanya berani pada orang yang lebih kuat darinya. Bukan hanya pemberaninya orang yang di hadapan penguasa, di hadapan polisi, di hadapan tentara. Orang yang pemberani itu adalah orang yang pemberani untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi salah satu sebabnya seorang itu berbuat maksiat karena dia sangat berani kepada Allah, merasa dia itu. Makanya manusia itu meskipun selemah-lemahnya dia, karena dia itu ditiupkan padanya ruhnya Allah, maka dia menganggap dirinya sejajar dengan Allah. Manusia itu seperti itu. Kalau dia itu merasakan bahwa ruh Allah dalam dirinya, dia itu kalau mengambil nilai positifnya sangat cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Tapi kalau dia itu tidak mengambil aspek positifnya, dia menganggap dirinya itu sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Sudah masuk waktu syuruk. Ada mungkin waktu 5 menit tambahan. Kalau ada yang mungkin sampaikan. Ya. Kemudian redaksi berikutnya, kalau dia akan berbuat kejahatan, maka inilah dengan perbuatan baik. Redaksi kedua ini sangat terjemahannya itu atau pemahamannya sangat fleksibel dia. Artinya apa memang seperti itu? Misalnya berbuat zina, ya besok kasih orang Inggris saja 1000. Berbuat dosa besar, ada kita berbuat dosa karena nafsu, kita berbuat dosa karena sombong. Karena nafsu misalnya apa? Tergelincir dalam zina, saya berbuat jahat, kemudian harus diiringi dengan kebaikan. Kebaikan apa kan pasti levelnya. Jadi apakah ada Islam itu bagaimana level dosa ini dari kecil sampai yang sangat besar sampai syirik,
kemudian mengiringi dengan perbuatan baik, maka itu harus level atau bebas. Cuma redaksinya itu berarti terserah kita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu aja nggih. Sebenarnya itu belum kita bahas kesempatan pekan depan gitu ya. Karena kita hanya fokus di aspek takwanya tadi ya. Bagian pertama dari hadis ini. Tapi tidak apa-apa kita singgung sikat bahwa wa'atbi as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Termasuk sayyi'ah yang paling utama, yang paling besar adalah kekufuran. Makanya di situ dihapus dengan la ilaha illallah. Jadi hasanahnya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Masalah apakah seorang habis berzina, habis membunuh, habis merampok, habis minum minuman keras mengucapkan la ilaha illallah, selesai masalahnya gitu ya. Nah, yang itu menjadi permasalahan gitu ya. Kok gampang sekali Islam itu ya. Gampang sekali Islam itu menyelesaikan suatu permasalahan dengan hal-hal yang seperti itu yang pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah, maka semakin banyak orang yang berbuat maksiat, gampang nanti akan dihapus dengan ini, dihapus dengan itu, makin banyak berbuat maksiat gitu ya. Itu gambaran kita gitu ya. Gambaran kita kalau mengiringi keburukan dengan kebaikan akhirnya selesai masalah, maka yang terjadi adalah banyak orang yang berbuat kesalahan, banyak orang berbuat maksiat. Tapi apakah seperti itu yang kita saksikan dari para sahabat? Apakah seperti itu yang kita saksikan dari umat Islam, mayoritas umat Islam, tabi'in dan sebagainya? Ketika diberikan nasihat ini, apakah mereka menggampangkan perbuatan maksiat? Gampang, saya nanti akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu berbuat kebaikan. Tidak seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah kondisi-kondisi pengecualian, kondisi-kondisi yang jarang. Tidak bisa dijadikan kaidah, nanti saya berbuat maksiat aja sebanyak-banyaknya, setelah itu berbuat ketaatan. Tidak seperti itu. Karena ada yang mengerem gitu ya, mengontrolnya. Jadi manusia itu ada syahwatnya, keinginan-keinginannya banyak, tapi dikontrol oleh takwa tadi. Sehingga nggak terlalu banyak berbuat kesalahannya. Jadi seperti itu. Jadi perbuatan maksiat sebesar apapun, membunuh, ada sahabat yang membunuh. Berzina, ada sahabat yang berzina. Tapi persentase atau jumlahnya tidak banyak itu. Jadi bukan berarti Islam itu menggampangkan perbuatan maksiat, yang penting setelah itu melakukan ketaatannya. Seperti itu. Jadi mengiringi keburukan dengan kebaikan itu hanya kasuistik ya, hanya hal-hal yang sedikit ya, hal-hal yang kecil, tidak menjadi kaidah umum sehingga bebas kalian lakukan apapun, yang penting melakukan ketaatan. Tidak seperti itu ya, seperti itu. Jadi harus diimbangkan antara takwa dengan atbis sayyi'atal hasanah. Alhamdulillah. Cukup itu aja yang bisa kita ulas kesempatan ini, masih banyak gitu ya. Bagian-bagian dari hadis ini yang kita syarahkan di kesempatan berikutnya. Insyaallah kalau dipanjangkan umurnya akan kita ketemu lagi di pekan berikutnya atau bulan berikutnya. Terima kasih. Mari kita tutup kajian kita dengan mengucapkan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum min liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم
وعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمة وأمتنا في طريق